Saya ini lahir dan besar di Kaimana. Ada orang bilang bahwa Kaibus itu orang Cina. Saya mau katakan kepada saudara semua dan saya, kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa minta kepada Tuhan bahwa saya ini mau lahir dari turunan Butun, Bugis, ataupun Makassar. Kebetulan saya lahir dari turunan Cina. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara semua bahwa kulit saya putih, rambut saya lurus benar, tapi hati saya keriting untuk bangun negeri. Bapak Mama, saudara semua, Jabres nomor 1, sumber daya manusia, pembinaan agama, dan pembangunan sosial. Debat publik ini sangat penting sebagai ajang sosialisasi ide gagasan para pasangan calon, sehingga pemilih dalam menentukan pilihannya bisa mengetahui apa calon tahun 2020. Dua pasang calon, seperti apa profil mereka? Berikut kami panggil calon nomor 1. Inilah wajah-wajah yang nanti akan memimpin Kaimana 5 tahun ke depan. Suara Anda pada tanggal 9 Desember Kaimana akan menjadi adil dan sejahtera melalui pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui kearifan lokal. Maju yang kami inginkan. Kami ingin merubah Kabupaten Kaimana 5 tahun ke depan menjadi kabupaten yang termaju di Papua Barat. Ada 5 misi dari pasangan nomor urut 1. Pertama, menciptakan pemerintahan yang adil, kreatif, inovatif, transparan, serta berwibawa. Yang kedua, pengembangan teknologi pertanian dan perikanan. Ketiga, pengembangan sektor pariwisata dan kemaritiman. Keempat, menciptakan lapangan kerja dan penyempurnaan infrastruktur. Yang kelima, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan budaya melalui nilai-nilai kearifan lokal. Untuk mendukung visi misi ada 19 program aksi dari pasangan nomor urut 1. Pertama, wajib belajar 9 tahun gratis. Kedua, mendirikan perguruan tinggi. Yang ketiga, menyediakan transportasi sekolah gratis. 4, menggratiskan biaya kesehatan. Kelima, bantuan modal pelatihan pendampingan untuk UMKM. Keenam, penyediaan air bersih. 7, bantuan lansia. Kedelapan, renovasi dan pembangunan rumah layak huni. 4 miliar 1 kampung, 17 kampung per tahun. Kesembilan, membangun sentral ekonomi di setiap distrik. 10, menyediakan transportasi perintis. 11, memberikan perhatian yang adil kepada lembaga keagamaan. 12, menjunjung kegiatan pemuda, seni, budaya, dan olahraga. 13, menyediakan SPBU terapung. 14, smart city dan wifi gratis. 15, layanan birokrasi terintegrasi berbasis digital. 16, menjadikan Kaimana sebagai kota wisata. 17, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat lokal. 18, tunjangan kinerja kerja untuk ASN. 19, bantuan 100 juta untuk RT yang ada di kota. Demikian visi misi dari
daya saing daerah melalui komponen kebijakan pemerintah dan ketahanan fiskal. Berikan contohnya. Silakan, waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan, ingin ditambahkan? Waktu. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1,5 menit akan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Berkaitan dengan ketahanan fiskal, bagi kami pasangan urut 1, ke depan kami akan mengembangkan sektor-sektor unggulan perikanan dan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pihak swasta supaya ke depan mereka itu akan datang dan membawa lapangan kerja dan terjadilah pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Kaimana selama ini kurang lebih 5 tahun lalu mempunyai potensi perikanan yang sangat baik, tetapi karena ada kebijakan dari pemerintah pusat maka ada beberapa perusahaan tutup. Untuk itu ke depan kami akan memberikan satu regulasi yang mempermudah bagi nelayan-nelayan lokal untuk mendapat penangkapan ikan dengan diberikan alat tangkap, modal kerja, supaya hasil produksi mereka itu bisa menjadi pendapatan mereka ke depan. Terima kasih. Ambil amplop pada tema pertama. Silakan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa program pemberdayaan masyarakat di Papua, termasuk di Kabupaten Kaimana, belum sepenuhnya menyentuh apa yang dibutuhkan masyarakat. Programnya lebih memprioritaskan apa yang menjadi keinginan pemerintah. Program yang turun masih bersifat top-down dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi program masih rendah. Pertanyaannya, apakah paslon setuju dengan pernyataan tersebut? Jika setuju, jelaskan disertai dengan contoh, dan jika tidak setuju, apa strategi pasangan calon agar hal tersebut tidak terjadi lagi, sehingga proses pelaksanaan dan hasil dari program pemberdayaan masyarakat betul-betul melibatkan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Waktu 2 menit dimulai dari Dapat dari pasangan nomor urut 1, kami setuju bahwa pembangunan yang melibatkan peran masyarakat itu masih sangat kecil. Untuk itu, program visi misi kita yang 1 kampung 4 miliar, 1 tahun untuk 17 kampung, bagian daripada proses pertumbuhan ekonomi. Karena kalau 1 kampung itu kita berikan 4 miliar, 1 kampung kita bisa bangun kurang lebih ada 40 rumah, 1 tahun 17 kampung itu kurang lebih ada 680 rumah yang dikerjakan oleh pasangan nomor urut 1. Kalau 685 rumah 1 tahun, pekerja itu ada sekitar 5 orang, 1 tahun kurang lebih ada 4.000 orang yang bekerja. Dengan mereka bekerja, mereka pegang duit, mereka pegang uang, saya yakin pasti ada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, sehingga ekonomi rakyat itu akan berjalan dengan baik. Dan juga masyarakat akan menikmati perumahan. Dan dalam 5 tahun kepemimpinan kita, kampung-kampung yang jumlahnya 84, semua akan dapat rumah layak huni yang baik. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, dengan kehadiran pemerintah di Kabupaten Kaimana seharusnya memberikan peluang yang besar untuk masyarakat. Untuk itu, pasangan nomor 1 memberikan akses dan kegiatan yang dimana akan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat bukan termarginalkan, tapi ikut serta aktif dalam peran pembangunan di Kabupaten Kaimana di segala aspek. Terima kasih. Cukup. Silakan paslon nomor urut 1 menjawab kembali. Waktu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Bagi kami, program pemberian 4
4 miliar satu kampung, 1 tahun 17 kampung, bukan 84 kampung. Jadi kalau 1 tahun 17 kampung, 1 tahun anggaran yang dibutuhkan untuk perumahan rakyat huni itu kurang lebih 68 miliar. Sedangkan APBD Kabupaten Kaimana itu kurang lebih 1.200 sampai 1.300 miliar. Masih berkeyakinan dengan hitungan seperti ini, kampung-kampung akan terbantu karena di kampung-kampung itu ada yang sudah rumah jadi, ada yang setengah jadi. Jadi yang setengah jadi ini yang kita akan selesaikan, sehingga ke depan masyarakat di kampung akan memenuhi rumah yang layak huni. Dan sekali lagi, bahkan 1000%, 84 kampung itu berpihak kepada orang asli Papua. Ya, baik. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa pasangan tergabung sangat yakin untuk melaksanakan program 1 kampung 4 miliar untuk 17 kampung di tahun pertama, tahun kedua 17 kampung, tahun ketiga 17 kampung sampai dengan tahun ke-5. Untuk itu kami sangat yakin bahwa program 4 miliar untuk pembangunan rumah masyarakat ini sangat saudara semua, Jobras nomor 1, Freddy Asbula, demi Kaimana tercinta, Kaimana mandiri. Ketua kerukunan suku-suku Nusantara, basudarae dari Pigo sampai Ure, basudarae mari kita bersatu. Ada sosok calon pengusaha yang sukses, ada sosok calon pengusaha yang sukses. Sama tong membangun kota ini, Kaimana tercinta untuk kita. Sosok pemimpin yang terbaik itulah Freddy Asbula. Semua sama-sama keteng dukung Freddy Asbula. Sosok baik hati, jaga tempuh kota, jangan ragu-ragu untuk dukung Bapak dia. Sosok yang memberi banyak motivasi, ayo sama-sama mari tom beraksi. Dukung dengan hati, tidak boleh paksa-paksa, penuh kasih dan cinta itu yang terasa. Ayo mari bersama, tidak usah ragu-ragu, sama-sama tuh menjaga sepenuh hati. Pilih yang tepat, jangan ada yang lain. Freddy Asbula itu yang selalu. Kaimana kota yang paling indah, Kaimana kota adil, makmur dan juga mandiri. Yeah, hanya satu pilihan, Freddy Asbula yang diimpikan. Sama-sama tong membangun kota ini, Kaimana tercinta untuk kita. Sosok pemimpin
Gimana? Lanjut.